Ini lagi pemasangan perancah untuk balok anaknya. Ini pembersihan yang di balok bentangan 9-nya. Untuk tulang utama besi 19 mili. Belnya besi 8. Puannya 4. Terus kemudiannya besi 12 mili. Ini kromonya udah kita pasang. Kromonya ada 1, 2, 3, 4. Terserah lapangannya 4 besi ulir 19 mili. Ini bentangan 9 meternya. Bentangan 9 meternya ada di daerah poit. Ini poitnya. Proses pembersihan bentangan 9 meter maksudnya. Ini kita pakai besi 19 bulir. BL-nya besi 8. Ini peminggang. Di bawah ada 8 batang besi ulir 19. Jadi untuk pembersihan kita pakai 48. Oh Bang Jali. Nah. Masuk Bang Jali. Itu bentangan 6 meter, kita pakai besi ulir 16 mili. Sedang proses pembersihan juga. Ini kromonya udah kita pasang nih. Terus yang di bawah pinggangnya besi 12 mili. 1, 2 ini 12 mili. Lapangan yang di bawah pembersihannya 48, di bawah ada 8.
Setiap desain maupun bentuk dari sebuah rumah mempunyai struktur yang sangat berbeda-beda. Kebutuhan akan materialnya pun juga tidak sama ya rekan-rekan. Pada suatu struktur bangunan sebuah rumah, khususnya 2 lantai, kolom merupakan elemen struktur tekan yang berupa batang vertikal, berfungsi sebagai penyangga beban dengan cara meneruskan beban aksial dan diteruskan ke pondasi. Pentingnya dalam pemilihan kolom utama perlu diperhatikan bagi pekerja konstruksi karena tidak mudah dalam merancangnya. Ada suatu ketentuan dalam hal jarak dan ukuran dalam proses pemasangan beserta detail peletakan yang titik sambungannya sangat rawan. Ukuran kolom struktur pada suatu bangunan rumah memang bisa berbeda-beda dan dapat disesuaikan dengan spesifikasi bangunan yang akan kita bangun. Maka dari itu, perhitungan ukuran kolom rumah menjadi bagian yang sangat penting agar bisa mendapatkan presisi luasan bangunan yang tepat dan sesuai dengan perencanaan bangunannya. Selain besaran luas dari kolom struktur rumah, bagian tinggi dari kolom tersebut juga perlu rekan-rekan ketahui agar mendapatkan presisi yang tepat dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kolom maupun semakin kecil kolom yang digunakan, maka kemampuan kolom tersebut dalam menopang beban juga akan semakin kecil. Pada bangunan rumah yang sedang kami kerjakan saat ini, untuk kolom utama kita gunakan ukuran 20 kali 60 ya, dengan ketinggian 3 meter 90. Untuk pemakaian besi kita gunakan besi ulir 16 mili, begelnya besi 8 mili polos dengan jarak sekitar 17 sampai 20 cm. Sedikit informasi buat rekan-rekan semua, untuk besi tulangan tiang kolom lantai 2 ini kita pakai besi 16 ulir sebanyak 8 batang ya. Tidak hanya untuk ukuran dan tinggi dari kolom suatu rumah yang perlu Anda ketahui adalah material pada kolom rumah tersebut. Material ini menjadi penting karena bisa menjadi salah satu bagian untuk menopang struktur bangunan yang ada. Hindari penggunaan bahan material untuk kolom rumah yang tidak berkualitas baik, karena hal ini nanti akan berpengaruh pada pondasi bangunan rumah tersebut. Untuk posisi pengaturan jarak kolom perlu Anda sesuaikan, jangan ditempatkan jarak kolom dengan jarak yang jauh, karena semakin jauh jarak yang ditempatkan maka beban yang ditanggung untuk setiap kolom semakin berat. Kemudian selanjutnya yang perlu rekan-rekan ketahui, posisi penempatan kolom di beberapa titik pada sudut bangunan. Jangan dipasang kolom di satu atau dua sisi ruangan untuk menopang dari beban struktur bangunan. Ini proses pembongkaran backcasting kolom yang telah selesai kita cor 3 hari yang lalu ya. Jadi kita bongkar
Selanjutnya kita bungkus dengan plastik cor. Jadi untuk pengecoran ini kita lakukan secara bertahap untuk menghemat biaya bagging kolomnya. Sekian dulu sedikit penjelasan yang dapat saya berikan pada tayangan video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua ya. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa pada tayangan video saya selanjutnya. Salam hangat dari kota Pontianak.